Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Hari mulai malam. Terlihat keberadaan dasar lubang kini berantakan akibat pertarungan yang pernah terjadi antara rubah raksasa berekor 3 dan Nan Yian. Nan Yian sendiri telah bisa menerima kehadiran Ninchu, yang membuat mereka bertiga kini duduk bersama untuk melakukan pembicaraan. Jika kau ingin membawa Hyunzi kembali ke sekte surgawi maka aku akan memperbolehkannya. Asal kau berjanji padaku tidak akan ada yang menyakiti muridku selama di sana, ucap Nan Yian. Bagaimana dengan guru sendiri? Aku tak ingin guru kembali berada seorang diri di sini, ucap Hyunzi. Ini sudah suratan takdir bagiku dan aku sudah terbiasa akan hal itu. Hyunzi, kau tak usah memikirkan guru. Malah guru akan sangat terbebani jika kau terus berada di sini. Aku tak ingin masa remajamu akan sia-sia dan hancur sepertiku jika kau terus berada di tempat ini. Hari ini adalah kesempatan baik bagimu untuk kembali ke alam dunia yang penuh dengan peradaban. Jadi guru berharap kau tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, jawab Nan Yian. Tapi guru. Hyunzi menghentikan perkataannya ketika melihat gurunya menaruh jari telunjuk di depan mulutnya sendiri, yang menandakan jika Hyunzi tak usah berkata apa-apa lagi. Melihat hal itu Ninchu terdiam sesaat dan mencerna keadaan yang ada. Ninchu juga merasa iba dengan keberadaan tetua Nan Yian yang hampir seluruh hidupnya berada di pengasingan. Dan dia pun kemudian melakukan terobosan dengan mengatakan, "Aku akan tetap berada di sini. Dan 2 gua kristal langit ini bisa membawa kalian berdua menuju ke alam dunia. Jadi tetua bisa bersama Hyunzi keluar dari pengasingan ini," timpal Ninchu. "Lebih baik aku tak pergi ke alam dunia jika kau yang tinggal di sini demi memperjuangkan kami berdua agar bisa kembali ke alam dunia. Karena kau bukanlah anggota sekte yang dijatuhkan hukuman dari sebuah kesalahan. Lebih baik aku tetap di sini bersama guru," ucap Hyunzi. Ninchu menatap ke arah keduanya. Dan dengan cepat Ninchu melakukan totokan kepada kedua wanita yang ada di hadapannya. "Apa yang kau lakukan Ninchu?" ucap tetua Nan Yian dan Hyunzi bersamaan. "Pembicaraan ini tak akan pernah berakhir jika kita terus saling berdebat dan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Aku telah memutuskan kalian berdualah yang akan pergi menuju alam dunia. Dan aku tak akan menerima pendapat lain selain keputusanku ini," ucap Ninchu. "Tetua, aku ingin setelah kau berada di alam dunia, carilah pemimpin yang masih tergabung di dalam serikat dagang, untuk menerima surat dariku ini," ucap Ninchu kembali. Ninchu lantas menuliskan sepucuk surat yang isinya mengenai tetua Nan Yian dan Hyunzi, yang akan menjadi kultivator pelindung bagi serikat dagang di Kekaisaran Phoenix, yang merupakan cabang dari serikat dagang yang berada di Kekaisaran Cahaya Naga. Ninchu sengaja tak membuat Hyunzi berada di serikat dagang yang bertempat di Kekaisaran Mutiara Hidup ataupun di Kekaisaran Cahaya Naga. Karena hal itu untuk mencegah keberadaan sekte surgawi yang tentunya akan mencari keberadaannya karena telah lari dari hukuman. Dan yang kedua akan menjauhkan Hyunzi dari Putri Zheng Yi.
Karena jika mereka berdua bertemu pasti akan terjadi perdebatan yang bisa saja menimbulkan suatu pertarungan. Aku ingin Tetua berada di Serikat Dagang sebagai salah seorang kultivator pelindung di sana. Dan jangan khawatir karena Tetua akan dilayani sebaik mungkin di sana. Bawalah Yunzi ke Serikat Dagang yang berada di Kekaisaran Phoenix. Dan buat Yunzi menjadi kuat agar setelah 3 tahun dia bisa datang mencariku ke tempat ini. Ucap Ninchu. Terima kasih karena kau telah mengalah untukku dan Hyunzi. Aku berjanji kepadamu setelah muridku menjadi kuat aku dan dia akan datang ke pengasingan untuk menjemputmu. Jawab Tetua Nanyian. Ninchu menganggukkan kepalanya. Mengiyakan perkataan Ninchu. Tetua, aku melihat adanya racun hati yang sangat berbisa di tubuhmu. Hingga membuat tubuhmu menjadi seperti ini. Izinkan aku untuk mengeluarkan racun tersebut. Ucap Ninchu. Tanpa menunggu jawaban dari Tetua Nanyian, Ninchu segera mengambil sebuah kain dan menutup matanya sendiri. Hyunzi dan Nanyian bingung dengan apa yang dilakukan oleh Ninchu. Dan ketika Ninchu mulai menggerakkan tangannya maka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Tetua Nanyian hancur berkeping-keping sehingga tak ada satu helai benang pun pakaian yang menempel di tubuh Ninchu. Teriak Tetua Nanyian dengan penuh amarah. Apa yang dilakukan Ninchu membuat Hyunzi merasa kesal dan memicu amarahnya. Ninchu, aku akan membalas semua perlakuan burukmu kepada guruku. Bentak Hyunzi. Ninchu tak memperdulikan perkataan dari kedua wanita itu yang terus memakinya. Ninchu kini terus melakukan aksinya dengan mengeluarkan 12 jarum emas. Dan langsung menggunakan teknik jari matahari dalam menyerap racun yang ada di tubuh Tetua Hyunzi. Ke-12 jarum tersebut seketika itu menancap di pusat saraf yang ada di tubuh Tetua Nanyian. Tak berapa lama kemudian racun-racun itu mulai terserap keluar, yang membuat rambut rontok sang tetua mulai tumbuh dengan subur, dan kini mulai terlihat lebat dan menghitam. Tak hanya itu, kulit Tetua Nanyian yang tadinya hitam dan bersisik, kini berubah putih cerah dan wajahnya pun juga mengalami perubahan hingga membuatnya terlihat seperti wanita yang baru berusia 25 tahun. Apa yang terjadi membuat Nanyian begitu sangat terkejut. Sang tetua tak menyangka jika tubuhnya akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa seperti ini. Seperti dia tak pernah mengalami penuaan. Hyunzi seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang menjadi gurunya itu telah berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik-cantik parasnya. Hingga dia pun hanya terdiam sambil tak berkedip memandangi gurunya itu. Ninchu menyudahi kegiatannya dalam menyerap racun yang ada di tubuh Tetua Nanyian. Karena tubuh sang tetua telah bersih dari racun-racun yang selama ini bersemayam di tubuhnya. Ninchu segera membuka kain penutup matanya. Kemudian melangkah ke arah Hyunzi dan mengambil cincin penyimpanan wanita muda itu. Ninchu segera mengeluarkan beberapa pakaian yang berada di dalam sana. Kemudian memberikannya kepada Tetua Nanyian tanpa melihat sang tetua. Setelah itu Ninchu melepaskan totokan yang ada padanya. Setelah memakai pakaian pemberian Ninchu, Tetua Nanyian segera bertanya kepada Ninchu mengenai dirinya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Tetua,
Kau dahulu di saat berusia 25 tahun telah memakan seekor kadal beracun yang menghambat sel-sel di dalam tubuhmu sehingga tubuhmu menjadi rusak. Setelah racun itu kukeluarkan maka dengan sendirinya kau kembali pada usia saat kau memakan kadal tersebut. Apakah yang kukatakan ini pernah terjadi padamu? Tanya Nincu. Tetua Nanyian membayangkan kembali masa lalunya saat pertama kali berada di pengasingan. Karena rasa kelaparan dan hanya ada kadal pasir yang dilihatnya, maka kadal tersebut menjadi makanan untuk menyambung hidupnya. Kau benar Nincu. Aku pernah mengkonsumsi kadal pasir selama sekian tahun lamanya. Semua itu untuk dapat menyambung hidup dari rasa lapar yang selalu menjadi momok menakutkan di gurun pasir ini. Ucap Nanyian, kemudian dia pun berlutut dan bersujud di hadapan Nincu dengan penuh rasa terima kasih. Bangkitlah tetua. Kau tak pantas melakukan hal ini kepadaku. Semoga dengan perubahan di tubuhmu ini kau tak menyesali pernah berada di pengasingan ini. Sekarang pergilah sesuai dengan perkataanku. Bawalah surat ini sebagai sarana agar kau dapat berada di serikat dagang yang berada di Kekaisaran Phoenix. Ucap Nincu sambil meraih tubuh tetua Nanyian agar segera berdiri. Nincu segera memberikan stempel dari lencana emas kepemilikan saham terbesar serikat dagang ke atas kertas dengan menggunakan darahnya. Setelah itu Nincu memberikan kertas tersebut kepada tetua Nanyian beserta cincin penyimpanan Hyunzi. Tetua, jika kau berada di gerbang kota Kekaisaran Phoenix, tunjukkan lencana emas dari Pangeran Zengwu ini kepada penjaga gerbang, agar kau bisa masuk ke dalam kota dengan aman. Dan ini adalah kristal langit. Pecahkanlah agar kalian berdua bisa berada ke tempat di mana yang kalian inginkan. Ucap Nincu kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada tetua Nanyian. Terima kasih Nincu atas semua kebaikanmu. Dan maafkan atas semua keburukan yang telah kulakukan padamu. Jawab tetua Nanyian. Nincu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan tetua Nanyian. Nincu lalu melangkah ke arah Hyunzi yang masih tertotok. Kemudian dia pun berkata, "Aku ingin kau menjadi kuat agar dapat menemuiku di tempat ini. Berlatihlah dengan keras di bawah bimbingan gurumu. Dan ingat, dalam 3 tahun aku menunggumu." Ucap Nincu. Nincu sengaja melakukan hal itu untuk memberikan motivasi kepada Hyunzi, agar dia dapat menjadi lebih kuat dari sekarang ini. "Aku pasti akan menjemputmu. Aku pasti akan kembali ke sini. Maafkan atas ucapanku yang telah memakimu." Jawab Hyunzi dengan meneteskan air mata. "Sudahlah. Aku telah memaafkanmu." Ucap Nincu. Tetua Nanyian segera berpamitan kepada Nincu, dan memecahkan kristal langit yang ada di tangan Hyunzi dan dirinya sendiri. Tak lama kemudian kedua wanita itu pun menghilang dari pandangan matanya. Nincu terdiam dan memikirkan bagaimana cara agar dia dapat kembali ke alam dunia. Dan pada akhirnya suara inti api hidup dari dalam pedang penguasa malam yang berada di tubuhnya membuatnya dapat tersenyum. Bersambung. Episode sebelumnya, mencari keberadaan Hyunzi. Episode berikutnya, kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. "Apakah yang kau katakan itu benar adanya?" tanya Nincu. "Benar Tuan Muda, aku bisa membawamu pergi dari sini.
Kemanakah tujuan Tuan Muda sekarang? Ucap inti api hidup balik bertanya. Aku akan pergi ke hutan binatang iblis di Kekaisaran Cahaya Naga. Karena aku ingin meningkatkan kekuatanku di sana. Jawab Nincu. Aku bisa membawamu pergi ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Tepatnya di dalam kota Kekaisaran. Ucap inti api hidup. Bagus. Bawa aku segera ke sana. Jawab Nincu dengan rasa gembira. Inti api hidup keluar dari dalam tubuh Nincu. Kemudian menyelimuti tubuhnya hingga tubuh Nincu berselimutkan api berwarna hijau. Tak berselang lama, cahaya hijau seketika itu mengisi ruangan di dasar lubang. Dan boom! Ledakan kecil terdengar yang membuat Nincu menghilang dari tempat itu. Nincu tiba di lumbung gandum yang sudah tak terpakai lagi yang berada di wilayah pinggir kota Kekaisaran Cahaya Naga. Nincu menghirup udara segar dan sejuk di pagi itu. Dengan kenikmatan yang lama tak pernah dirasakannya selama di alam pengasingan. Aku sangat gerah sekali. Lebih baik aku mencari tempat untuk membersihkan diri. Batin Nincu. Nincu lantas mencari tempat untuk membersihkan diri. Dan pada akhirnya dia menemukan sebuah sumur untuk sekedar mandi dan membersihkan diri. Nincu menuju kota dengan pakaian yang telah rapi. Tujuannya kali ini adalah sebuah rumah makan. Karena hampir di dalam alam pengasingan Nincu tak merasakan makanan enak sama sekali. Karena telah lama tinggal di kota Kekaisaran, Nincu sedikit tahu di mana tempat rumah makan yang ramai dan murah. Dia pun langsung menuju ke sana. Mengapa kota ini begitu ramai? Dan hampir semua tempat di dalam rumah makan dan penginapan terisi penuh oleh para tamu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Batin Nincu. Setelah mendapatkan tempat walaupun di meja itu di tas sendiri, Nincu pada akhirnya dapat memesan makanan yang diinginkannya. Nincu sedikit mencari dengar perbincangan orang-orang di meja makan itu. Ternyata di kota ini tengah terjadi turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh Kaisar Zenggong, untuk mencari bakat-bakat muda dari setiap wilayah yang ada di kekaisarannya. Pantas saja kota ini terasa ramai tak seperti hari biasanya. Dan 4 keluarga besar ikut andil dengan menyertakan perwakilan dari 4 keluarga besar yang ada. Lebih baik aku menonton pertandingan ini karena aku ingin melihat sampai di mana kemajuan bela diri dari keluarga Nin. Batin Nincu. Setelah makan, Nincu pergi ke pusat kota di mana terdapat arena pertarungan. Nincu menatap ke arah papan pengumuman. Dan di sana terdapat 8 nama yang telah lolos dan masuk 8 besar dalam kompetisi bela diri itu. Salah satunya adalah Ninci yang merupakan jenius keluarga Nin yang juga merupakan putri dari wakil kepala keluarga besar Nin. Dalam pertarungan yang terjadi siang itu Fang Lang dari keluarga Fang mampu mengalahkan Tao Xiu dari keluarga Tao dan lolos ke semifinal. Seorang wanita cantik yang bernama Yihan secara tak terduga mampu melaju dan dapat mengalahkan Fang Yi. Sementara Ninci dapat mengalahkan Tang Hao yang merupakan salah seorang yang diunggulkan dari kompetisi itu. Tang Hao sendiri merupakan kultivator muda berbakat yang dimiliki saudagar Tang. Sementara perwakilan sekte Jingnan yang merupakan sekte satu-satunya yang berada di Kekaisaran Cahaya Naga,
mampu melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan perwakilan dari keluarga Shi. Dia adalah Yan Xiu yang kini telah berada di ranah Emperor, dan merupakan pemuda yang digadang-gadang akan menjadi juara dalam kompetisi ini. Ada 4 nama yang telah masuk semifinal dalam kompetisi yang diadakan Kaisar Zhenggong, yaitu Fang Lan, Yi Han, Nin Qi dan Yan Xiu, yang akan melakukan pertarungannya 3 hari. Dan 4 peserta yang lolos tersebut diperkenankan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Nin Chu ingin sekali bertemu dengan adik sepupunya yang bernama Nin Qi, karena hanya dia satu-satunya keluarga Nin yang selama ini baik kepadanya sewaktu Nin Chu masih tinggal di keluarga besar Nin. Dengan sembunyi-sembunyi Nin Chu menyelinap masuk ke dalam kamar Nin Qi. Tapi sial baginya, Nin Fu telah terlebih dahulu berada di kamar Nin Qi dan mengetahui kedatangannya. Wow, pemuda sampah yang terbuang, pada akhirnya kau menampakkan dirimu di sini. Jangan-jangan kau ingin melakukan hal buruk pada Nin Qi, ucap Nin Fu dengan penekanan di perkataannya. Nin Qi sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Aku datang ke tempat ini untuk memberikan semangat dan selamat kepadanya karena telah masuk ke babak semifinal. Dan kurasa sampah sepertiku masih berharga di matanya sehingga dia lebih memilihku berada di kamarnya ketimbang manusia tak bermoral sepertimu, jawab Nin Chu. Kau berani sekali kau berkata seperti itu padaku, bentak Nin Fu dengan amarah di wajahnya. Kak Nin Fu, lebih baik kau pergi dari tempat ini karena ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengan Kak Nin Chu, ucap Nin Qi menengahi perseteruan yang terjadi. Mendengar jika Nin Qi lebih memilih Nin Chu, membuat amarah dan kebencian Nin Fu terhadap Nin Chu semakin menjadi-jadi. Masalah kita belum selesai Nin Chu. Aku akan secepatnya membuat perhitungan denganmu, ucap Nin Fu kemudian pergi dari tempat itu dengan membanting pintu kamar Nin Qi hingga hancur berantakan. Biarkan saja dia Kak Nin Chu. Dia seperti itu karena cemburu padamu. Sudah berkali-kali dia menyatakan cintanya kepadaku tetapi aku tak pernah menanggapinya. Wataknya yang keras dan temperamen membuat aku takut untuk berhubungan dengannya, ucap Nin Qi. Oh ya Kak, bagaimana kabarmu dan maaf aku tak bisa hadir dalam pemakaman paman, ucap Nin Qi. Sudahlah, itu sudah lama berlalu dan aku tak ingin mengungkitnya lagi. Saat ini keadaanku baik-baik saja, jawab Nin Chu. Aku ingin ke makam paman. Apakah kau bersedia mengantarku? Tanya Nin Qi. Jika kau ingin ke sana, maka aku akan membawamu ke sana. Kebetulan aku juga ingin melihat makam ayah, jawab Nin Chu. Setelah berkata seperti itu, Nin Chu dan Nin Qi pergi menuju ke tempat di mana keberadaan makam Nin Bao berada. Tanpa sepengetahuan mereka, Nin Fu dan kepala keluarga Nin beserta beberapa anggota keluarga lainnya mengikuti mereka berdua dari belakang hingga pada akhirnya Nin Chu sampai di makam ayahnya. Nin Qi langsung melakukan penghormatan pada makam Nin Bu dan berkata, Paman maaf karena baru kali ini aku datang menjengukmu, ucapnya. Tiba-tiba Nin Chu dikejutkan dengan suara Nin Fu yang kini berada belakang mereka berdua. Ternyata di sini sampah itu dikebumikan. Dan kurasa hari ini aku juga akan memakamkan dirimu di sini Nin Chu bersama sampah Nin Bao ayahmu.
hardik Ninfu yang diiringi gelak tawa anggota keluarga Nin. Kak Ninfu, kau sangat keterlaluan. Tak sepantasnya kau berkata seperti itu pada Paman Bao dan Kak Nincu. Biar bagaimanapun dia masih anggota keluarga besar Nin, ucap Ninci. Siapa bilang mereka anggota keluarga kita? Mereka bukan lagi anggota keluarga kita, bentak kepala keluarga Ninma. Jika aku bukan anggota keluarga Nin lagi, terus kalian mau apa? Tantang Nincu. Kau adalah aib bagi keluarga kami. Maka kau harus dilenyapkan. Jawab ketua Ninma. Ha. Kalian ingin melenyapkanku. Tak semudah itu kalian semua melenyapkanku. Malah aku takut kalian semua akan kecewa karena gagal untuk melenyapkanku. Jawab Nincu seperti menantang mereka semua. Ninci menyingkirlah. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Nin dapat melenyapkanku, ucap Nincu. Tapi Kak, aku ingin kau mendengarkanku, ucap Nincu. Nincu tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata Ninci, hingga teriakan keras keluar dari mulut ketua Ninma. Ninfu awas! Teriaknya dengan melesat cepat dan menghantamkan tinjunya ke arah depan. Nincu yang telah mengeluarkan tinju naga giok yang dipelajarinya dari inti api hidup, berbenturan dengan tinju petaka es milik ketua Ninma, hingga menimbulkan ledakan dan gelombang kejut yang sangat kuat, yang membuat para anggota keluarga Nin terhempas termasuk Ninfu. Ninma dan Nincu sama-sama terseret ke belakang. Dan kali ini pedang penguasa malam yang berselimutkan inti api hidup telah berada di genggaman tangan Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perdebatan. Episode berikutnya. Pembuktian diri. Tangan tetua. Pembuktian diri. Tangan tetua Ninma bergetar hebat dan terasa sangat sakit saat beradu kekuatan dengan Nincu. Aku tak melihat adanya tingkat kekuatan ranah suci pada diri Nincu. Akan tetapi bagaimana mungkin dia bisa memberiku rasa sakit seperti ini? Jangan-jangan dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Batin tetua Ninma. Nincu yang telah habis kesabarannya, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menghajar orang-orang yang telah menghina keluarganya. Dengan cepat dia pun mengayunkan pedang penguasa malam ke arah ketua Ninma, hingga pertarungan pun kembali terjadi. Ketua Ninma yang diserang sedemikian rupa, segera mengeluarkan pedang berkualitas miliknya untuk membalas serangan yang dilancarkan Nincu kepadanya. Ninfu tak tinggal diam melihat ayahnya tengah bertarung dengan Nincu. Dia pun lantas menyerang Nincu secara diam-diam dengan tombak yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Nincu yang merasakan adanya angin berhembus kencang dari arah belakangnya, segera menghindar dengan bersalto di udara, sehingga serangan yang dilakukan Ninfu padanya akhirnya luput. Jika kau ingin berlaku curang padaku maka aku pun bisa melakukannya, ucap Nincu dengan menghantamkan tinjunya ke depan. Serangan tinju dari jarak jauh itu menghantam telak tubuh Ninfu, hingga tubuh Ninfu pun ambruk ke tanah dan tak sadarkan diri. Tidak! Teriak ketua Ninma dengan melesat cepat ke arah Ninfu. Ketua Ninma seketika itu murka karena mengetahui jika Nincu telah menghancurkan dantian putranya. Nincu, berani sekali kau menghancurkan dantian putraku. Maka kau harus membayarnya dengan nyawamu.
teriak Ketua Ninma dengan mengeluarkan seluruh kekuatan tingkat ranah suci yang dimilikinya. Aku ingin melihat bagaimana caramu untuk membunuhku. Tantang Nincu kemudian menyatukan dua inti api ke dalam pedang penguasa malam miliknya. Gelombang tombak es. Teriak Ketua Ninma yang seketika itu langsung menggunakan kekuatan terkuatnya. Seketika itu tombak yang dilemparkannya membentuk ribuan tombak es. Dan seketika itu langsung menuju ke arah Nincu secara serentak. Ninci yang menyaksikan serangan kuat dari kepala keluarga Ninma yang mengarah ke arah Nincu, tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Nincu dari bahaya yang mengancam nyawanya. Dia hanya berharap jika ada mukjizat yang dapat menyelamatkan Nincu dari serangan itu. Di tempat lain Nincu yang melihat jika ribuan tombak es semakin dekat ke arahnya. Dengan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dia pun berteriak lantang. Tebasan semesta. Seketika itu pedang penguasa malam menciptakan bayangan pedang raksasa yang berselimutkan inti api hidup dan inti api surgawi, dan langsung menghantam ribuan tombak es yang ada di hadapannya, hingga hancur menjadi serpihan-serpihan kecil es yang bertebaran di udara. Ketua Ninma terseret beberapa meter ke belakang, dan merasakan dadanya sangat sesak akibat benturan dahsyat dari dua energi besar yang baru saja terjadi. Ketua Ninma berusaha untuk tetap berdiri tegap agar dapat melanjutkan pertarungannya. Akan tetapi sebuah serangan dari Nincu berwujud naga hitam seketika menghantam kuat tubuhnya hingga Ketua Ninma terpelanting jauh ke belakang. Serangan tinju naga giok yang dilepaskan Nincu membuat Ketua Ninma seketika itu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dan dengan cepat dia pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, agar dapat memulihkan luka dalam yang dideritanya akibat serangan kuat dari Nincu yang bersarang telak di tubuhnya. Akan tetapi keanehan seketika itu terjadi. Ketua Ninma sama sekali tak bisa menggunakan energi di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi denganku? Mengapa aku tak bisa menggunakan kekuatanku? Batin Ketua Ninma bertanya-tanya. Tiba-tiba saja Nincu sudah berada di hadapan Ketua Ninma, dengan tatapan penuh kebencian padanya. Sekarang siapa yang sampah? Dahulu kau telah membuat aku dan ayahku diusir dari keluarga besar Nin, dan mencoret nama kami berdua dari daftar keluarga hanya karena kedudukan kepala keluarga yang kau inginkan. Ninma, selama ini keluargaku tak mempunyai kesalahan terhadapmu, tapi mengapa kau begitu tega terhadap kami? Sekarang setelah kau tak mempunyai dantian, apakah kau masih mempunyai kuasa atas keluarga Nin? Ninma, sekarang siapakah yang sampah di keluarga besar Nin? Teriak Nincu dengan mata berkaca-kaca karena mengingat jika orang-orang yang telah dilukainya adalah keluarganya sendiri yang tergabung dalam keluarga besar Nin. Nincu berjalan pergi meninggalkan Ketua Ninma dengan hati yang sangat kacau. Melihat hal itu Ninci segera menghampirinya dan membawa Nincu pergi dari tempat itu. Ninci mengajak Nincu pergi ke suatu tempat, agar anggota keluarga Nin tak mencarinya lagi. Kak Nincu, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Ninci sambil memberikan air minum kepadanya. Aku baik-baik saja, jawab Nincu sambil meminum air pemberian dari Ninci. Kak Nincu, kau harus segera pergi dari kota kekaisaran, karena kau telah melukai seorang petinggi dari keluarga besar Nin.
maka kau akan menjadi buronan yang dicari oleh pihak kekaisaran, ucap Ninci. Kau jangan khawatirkan itu. Aku akan membela diri dari tuduhan yang mengarah kepadaku. Karena dalam hal ini aku tak bersalah, mengingat jika aku tak melawan, maka aku yang akan binasa di tangan mereka, jawab Nincu. Aku percaya Kak Nincu tak bersalah, ucap Ninci mencoba menghibur dan menenangkan Nincu, agar Nincu segera mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Pagi hari Nincu terbangun dari tidurnya, dan aroma daging panggang telah menggugah seleranya di pagi itu. Kau telah bangun Kak Nincu. Segeralah bersihkan dirimu karena aku telah memanggang 3 ekor kelinci hutan, ucap Ninci. Nincu perlahan duduk dan memberikan senyuman kepada Ninci. Terima kasih, ucap Nincu kemudian pergi untuk membersihkan diri di sebuah anak sungai. Setelah mandi dan memakai pakaian bersih yang dikeluarkan dari dalam cincin ruangnya, membuat Nincu terlihat sangat tampan dan wangi. Ninci sangat terpesona akan Nincu yang dahulu merupakan teman kecilnya, yang kini telah berubah menjadi sosok pemuda yang sangat tampan dan saat ini tengah berdiri di hadapannya. Mengapa kau menatapku seperti itu? Tanya Nincu tiba-tiba, yang membuat Ninci menjadi salah tingkah. Aku. Hanya takjub saja, Kak. Nincu sekarang setampan ini setelah membersihkan diri, jawab Ninci terbata-bata. Kau ngomong apa adik? Ayo kita makan, aku sudah sangat lapar, ucap Nincu kemudian duduk dan mulai memakan daging panggang buatan Ninci. Selama makan Ninci selalu mencuri-curi pandang terhadap Nincu. Walaupun Nincu tahu apa yang dilakukan teman kecilnya itu, akan tetapi Nincu lebih memilih membiarkannya saja, dan terus menyantap daging panggang yang ada di hadapannya itu dengan lahap. Setelah makan, Nincu menanyakan tentang kesiapan Ninci dalam menghadapi pertarungan yang beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Harapanku kecil Kak Nincu, karena yang kuhadapi adalah Fang Lang yang mempunyai beragam teknik kuat, apalagi teknik pedang bayangannya yang sudah sangat terkenal, ucap Ninci. Kau jangan berkecil hati. Aku akan membantumu dalam melatih teknik yang kau kuasai agar semakin sempurna, ucap Nincu. Teknik apa yang telah kau kuasai sekarang? Tanya Nincu. Aku menguasai tarian pedang es dan gelombang naga es Kak Nincu, jawab Ninci. Nincu terdiam. Dia tak menyangka jika Ninci telah menguasai 2 teknik terkuat dari keluarga besar Nin. Pantas saja Ninci dijuluki sebagai murid jenius muda yang ada di keluarga besar Nin, batin Nincu. Aku ingin kau menunjukkan kedua teknik itu padaku, ucap Nincu. Ninci menganggukkan kepalanya, kemudian mengeluarkan sebuah pedang dari dalam cincin ruangnya, dan langsung memperagakan kedua teknik tersebut. Nincu menyaksikan kedua teknik itu dengan seksama, dan mencari kelemahan yang ada pada kedua teknik itu. Tiba-tiba inti api surgawi keluar dari dalam dantian Nincu, dan berkata, kelemahan kedua teknik itu hanya pada kecepatan geraknya saja. Dan dengan menggabungkan kedua teknik itu maka kecepatan gerak yang dapat diperoleh menjadi berlipat-lipat, ucap sosok berjubah putih yang ada di sisi Nincu. Guru, jika aku mencoba menggabungkan kedua teknik itu, maka berapa lama Ninci dapat melatihnya?
Tanya Nincu. Ninci merupakan anak jenius, dan kurasa dia akan dapat menguasainya dalam 1 hari. Karena dasar gabungan kedua teknik itu telah dikuasainya. Dan jika saja sebelumnya Ninci tak pernah menguasai kedua teknik itu, maka perlu bertahun-tahun lamanya untuk melatih menggabungkan kedua teknik tersebut. Jawab inti api surgawi. Terima kasih guru atas bantuanmu. Aku akan mencoba menggabungkan kedua teknik itu, agar Ninci segera dapat menguasainya. Ucap Nincu. Nincu, kau jangan bermain asmara sebelum kau menjadi kuat. Karena itu akan menjadi bumerang baru bagimu. Ucap inti api surgawi sebelum kembali ke dalam dantian Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Episode berikutnya. Teknik penggabungan. Ninci telah selesai melakukan perintah Nincu, yaitu memperagakan kedua teknik yang dimilikinya saat ini. Ninci, beristirahatlah dulu karena kau pasti sudah sangat lelah. Aku akan melakukan kultivasi dan jangan sampai ada yang mengganggu kultivasiku. Ingat, apapun yang terjadi kau jangan sampai mengganggu kultivasi yang kulakukan. Ucap Nincu. Baik Kak, jawab Ninci. Nincu segera duduk bersila kemudian mulai melakukan kultivasinya. Kini Nincu berada di dalam dantiannya sendiri. Bersama guru. Inti api hidup dan rubah ekor 3. Guru. Yieng. Inti api hidup. Bantu aku untuk menggabungkan dua kekuatan bertipe es milik Ninci. Ucap Nincu. Mereka bertiga menganggukkan kepala mengiyakan permintaan Nincu. Tak lama kemudian Nincu mulai melakukan gerakan penggabungan kedua teknik milik Ninci yang dilihatnya. Dan ketiga sahabatnya itu memberikan energi murninya agar mempercepat proses penggabungan itu. Ninci yang menjaga tubuh Nincu seketika itu sangat terkejut melihat tanah dan tubuh Nincu yang kini membeku menjadi es. Pohon-pohon dan semak belukar yang ada di tempat itu pun tak luput dari kebekuan. Yang radius jangkauannya sekitar 100 meter persegi. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa perubahan alam di tempat ini tiba-tiba saja berubah menjadi ekstrim? Tempat ini tiba-tiba saja turun salju dan membeku menjadi es. Dan sumber dari pusat energi beku ini berasal dari tubuh Kak Nincu. Batin Ninci. Ninci memilih tak melakukan apa-apa termasuk membangunkan Nincu dari meditasinya. Karena Nincu telah memperingatkan dirinya sebelum melakukan kultivasi. Agar dirinya tak mengganggu saat Nincu melakukan kultivasi. Lebih baik aku menunggu Kak Nincu melakukan kultivasi. Dan menjaga tubuhnya dari gangguan binatang buas yang sewaktu-waktu bisa datang ke tempat ini. Sampai Kak Nincu selesai melakukan kultivasinya. Batin Ninci. Tengah malam akhirnya Nincu selesai melakukan kultivasi dan membuka matanya. Tiba-tiba seluruh tempat itu dipenuhi hawa panas sehingga membuat es yang membeku akhirnya mencair. Aku tak ingin kau banyak tanya kepadaku. Karena aku ingin kau mempelajari gabungan kedua teknik yang kau peragakan tadi pagi. Ucap Nincu. Maksud Kak Nincu? Tanya Ninci yang masih kelihatan bingung. Kemarilah, ucap Nincu. Ninci berjalan ke hadapan Nincu, dan menunggu apa yang ingin dikatakan pemuda tampan yang ada di hadapan itu. Aku ingin kau mempelajari teknik gabungan yang akan kuberikan kepadamu.
Dan ingat kau harus segera melatihnya karena waktu sangat terbatas, ucap Ninchu. Ninchu menggerakkan tangan kanannya. Dan tak lama kemudian sebuah cahaya berwarna putih salju seketika itu muncul dari telapak tangan Ninchu. Cahaya itu perlahan-lahan berkumpul menjadi satu dan memadat menjadi sebuah bulatan energi sebesar kelereng. Ninchu segera mengarahkan cahaya sebesar kelereng itu ke arah kepala Ninci. Dan tiba-tiba saja cahaya sebesar kelereng itu melesat cepat dan masuk ke dalam kepala Ninci. Ninci sangat terkejut dengan penglihatannya. Dia bisa melihat teknik penggabungan dari dua teknik yang dikuasainya, hingga menjadi satu kekuatan besar yang sangat dahsyat. Dengan cepat Ninci mulai berlatih teknik yang terlihat di dalam pikirannya itu. Dan dia pun terus berlatih tanpa henti hingga pagi menjelang. Sementara itu di Kekaisaran Cahaya Naga, kehebohan pun terjadi setelah adanya laporan dari para petinggi keluarga besar Nin, yang melaporkan jika Ninchu telah melakukan tindakan arogan dengan menghancurkan dantian ketua Ninma dan putranya Ninfu, sehingga membuat mereka berdua kini hampir gila karena saat ini mereka berdua tak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Kepala pasukan pemburu prajurit Cahaya Naga segera mengumpulkan seluruh pasukannya untuk memburu Ninchu di dalam hutan. Akan tetapi Pangeran Ketiga tak memperbolehkan pasukan pemburu menuju ke dalam hutan untuk mencari Ninchu, karena dirinya sendiri yang akan mencari keberadaan pemuda itu. Apa yang dilakukan Pangeran Ketiga semua itu atas permintaan dari Putri Zhengyi yang begitu mengkhawatirkan Ninchu. Maka berangkatlah Pangeran Ketiga bersama Putri Zhengyi dan Putri Yuanhua menuju ke dalam hutan, bersama beberapa kultivator kuat yang berasal dari istana maupun dari serikat dagang dengan tujuan mencari Ninchu. Kita bagi rombongan ini menjadi 3 kelompok, di mana Putri Zhengyi menyisir dari sisi sebelah kiri, sementara Putri Yuanhua menyisir dari sebelah kanan, dan aku sendiri akan menyisir dari tengah, ucap Pangeran Ketiga. Setelah melakukan pembagian kelompok menjadi 3 bagian, mereka semua pun lalu melakukan pergerakan untuk menyisir hutan lebat di pinggiran kota itu. Di dalam hutan yang lebat, sudah sehari 2 malam Ninci melakukan latihan, dan pada akhirnya dia mampu untuk menguasai teknik gabungan tersebut. Terima kasih Kak Ninchu. Kini aku telah menguasai teknik gabungan tersebut, dan memperkokoh ranah tingkatanku di ranah tingkat Emperor, ucap Ninci. Kau tak usah berterima kasih seperti itu. Kita adalah teman semasa kecil dan juga masih berada dalam ruang lingkup keluarga besar Nin. Aku berharap kau dapat memenangkan kompetisi tersebut, agar keluarga besar Nin dapat dihormati dari seluruh keluarga besar yang ada dan bahkan masyarakat kota Kekaisaran. Tentu yang menjadi utama adalah keluarga Nin. Kita akan mendapatkan perhatian khusus dari istana dengan mendapatkan berbagai macam sumber daya yang akan diberikan istana, untuk membantu para pemuda keluarga besar Nin dalam mengembangkan kekuatannya dengan sumber daya tersebut, ucap Ninchu. Aku pasti akan memenangkan kompetisi tersebut Kak Ninchu, dan tentunya aku tak akan mengecewakanmu, jawab Ninci dengan keceriaan di wajahnya. Ini hadiah untukmu, yang sesuai dengan kekuatan elemen es yang kau miliki, ucap Ninchu.
Ninci begitu sangat terkejut dan bersorak setelah mengetahui jika hadiah dari Nincu adalah sebuah pedang artefak langit. Dia pun lalu menerima pedang pemberian dari Nincu tersebut dengan hati penuh kebahagiaan. Baru kali ini aku melihat ada seorang pemuda yang memberikan sebuah barang langka, yaitu artefak langit, kepada seseorang dengan begitu saja tanpa adanya pertukaran atau ganti rugi. Kau benar-benar sangat baik dan juga sangat tampan, Nincu. Aku mulai merasa nyaman berada dekat denganmu, batin Ninci dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibirnya. Pedang itu bernama pedang pemecah salju. Aku mendapatkannya sewaktu berada di paviliun langit, ucap Nincu. Terima kasih, Kak. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Ninci. Nincu tiba-tiba saja merasakan adanya pergerakan sekelompok kultivator kuat yang tengah mengepung mereka berdua. Apa kau merasakannya, Kak? Tanya Ninci. Aku merasakannya. Cier, berhati-hatilah, jawab Nincu dengan memasang kewaspadaan tinggi. Apa yang mereka rasakan kini terbukti. Beberapa kultivator kuat di tingkat ranah suci yang merupakan kultivator bayaran dari keluarga Nin, seketika itu menyerang ke arah mereka berdua. Terlihat ada 6 kultivator ranah Emperor dan 4 kultivator ranah suci tengah melakukan penyerangan ke arah mereka berdua sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Nincu yang tak ingin Ninci terluka akibat serangan itu, mau tidak mau Nincu mengeluarkan rubah ekor 3 dari dalam dantiannya untuk melindungi Ninci. Awalnya Ninci begitu takut dengan rubah putih ekor 3 yang baginya begitu sangat menyeramkan. Akan tetapi setelah Nincu berkata jika rubah itu akan melindunginya, membuat Ninci merasa lega karena terlindungi oleh binatang roh kuat di sisinya. Dan di dalam hati Ninci pun mulai tumbuh perasaan suka terhadap Nincu, yang selalu memberikan perhatian lebih padanya. Bersambung episode sebelumnya. Pembuktian diri. Episode berikutnya. Bertemu pangeran ketiga. Temu pangeran ketiga. Dengan adanya binatang roh rubah ekor 3, membuat para kultivator kuat suruhan dari keluarga besar Nin tak mampu untuk membinasakan Nincu. Malahan mereka semua kini menjadi bulan-bulanan tembakan bola api yang keluar dari mulut rubah ekor 3. Sehingga ada beberapa kultivator penyerang yang mati dengan tubuh hancur menjadi debu. Saudaraku semua, kita takkan mungkin sanggup menghadapi binatang roh level 10 itu. Lebih baik kita pergi meninggalkan tempat ini, ucap salah seorang kultivator penyerang di tingkat ranah suci, kemudian melarikan diri dari tempat pertarungan. Tanpa pikir panjang, para kultivator penyerang yang tersisa segera melesat pergi meninggalkan tempat itu, menyusul kultivator ranah suci yang telah duluan melarikan diri. Setelah semua penyerang pergi, rubah ekor 3 merubah diri menjadi rubah kecil yang imut dan lucu. Rubah itu dengan sangat manja melompat ke pelukan Nincu. Ayo kita pergi dari sini, karena aku merasa jika banyak kultivator yang tengah mencari kita ke tempat ini, ucap Nincu. Baik, Kak, jawab Ninci. Mereka berdua akhirnya kembali ke kota dan menyewa sebuah penginapan untuk sekedar beristirahat. Nincu menatap ke arah wanita muda yang tengah bersamanya, yang kini tengah tertidur lelap di atas pembaringan. Nincu merasa kasihan terhadap teman kecilnya itu,
karena dirinya lah membuat Ninci terlibat dengan masalah yang terjadi. Jika keluarga Ninta menerimamu kembali, maka aku akan membawamu pergi bersamaku. Biar bagaimanapun masalah yang menimpamu merupakan imbas dari kau bersamaku, batin Nincu. Nincu kemudian duduk bersila dan melakukan kultivasi di tempat itu. Sementara itu tepatnya di dalam hutan, adanya bunyi ledakan dari sebuah pertarungan membuat ketiga kelompok kembali bersatu di bekas terjadinya pertarungan. Pangeran ketiga dan kedua putri memeriksa keadaan tempat itu. Sepertinya ada yang telah menyerang Nincu, sehingga dia pergi meninggalkan tempat ini, ucap pangeran ketiga. Kak Zengwu, bagaimana keadaan Nincu? Tanya putri Zengyi penuh kekhawatiran. Aku rasa Nincu masih selamat, dan semoga saja dia tak terluka, jawab pangeran Zengwu. Apakah kita dapat menemukannya? Tanya putri Yuanhua. Aku akan mencoba mencari keberadaannya melalui jejak yang dia tinggalkan ini, ucap pangeran ketiga. Pangeran ketiga lantas duduk bersila dan mulai melakukan kultivasi di tempat itu. Tak lama kemudian rohnya pun keluar meninggalkan raga kasarnya, menuju ke tempat di mana keberadaan Nincu berada melalui jejak yang ditinggalkannya. Setelah mengetahui tempat keberadaan Nincu, roh pangeran ketiga kembali ke raga kasarnya dan perlahan dia pun membuka matanya. Setelah membuka matanya kembali, Pangeran tiga diberondong pertanyaan oleh kedua putri sehingga membuat pangeran ketiga risih dan berkata, "Jika kalian terus bertanya seperti itu, bagaimana aku bisa menjawabnya? Aku telah mengetahui keberadaan Nincu dan jika kalian ingin bertemu dengannya maka ikutlah denganku," ucap pangeran ketiga. Pangeran ketiga kemudian bangkit berdiri dan melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kedua putri dan seluruh kultivator yang bersamanya tak tinggal diam. Mereka semua langsung melesat pergi mengejar pangeran ketiga. Pangeran ketiga berhenti di sebuah penginapan. Dan tak lama kemudian dia pun melangkahkan kaki ke dalam penginapan yang diikuti kedua putri, hingga mereka berdua sampai di depan sebuah pintu. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pintu, yang membuat Ninci tersadar dari tidurnya. Siapa yang mengetuk pintu di malam-malam begini? Batin Ninci yang merasa ragu untuk membuka pintu tersebut. "Bukalah pintunya," jawab Nincu yang masih melakukan kultivasi. Pintu pun dibuka, dan tampak oleh Ninci pangeran ketiga dari Kekaisaran Cahaya Naga tengah berdiri di depan pintu, sehingga Ninci segera menggenggam tinju memberi hormat padanya. "Apakah Nincu berada di dalam?" tanya sang pangeran. "Ada pangeran," jawab Ninci dengan perasaan yang sulit diartikan. Jawaban Ninci sontak saja membuat kedua putri merasa cemburu, karena pujaan hati mereka tengah berada berdua di dalam sebuah kamar dengan seorang wanita muda. Nincu menyudahi kultivasinya, kemudian berdiri dan menyambut sang pangeran. "Hormatku pangeran, putri," ucap Nincu dengan menggenggam tinju memberi hormat. "Kak Nincu," ucap putri Zengyi dengan berlari memeluk Nincu. Nincu sangat kebingungan menghadapi putri Zengyi dengan berani memeluknya, apalagi memeluknya di hadapan pangeran ketiga. "Mengapa kau pergi dari istana Akademi Bulan Suci tanpa mengabariku terlebih dahulu? Aku begitu sangat mengkhawatirkanmu Kak Nincu,"
ucap Putri Zengyi. Maafkan aku Putri. Ada hal penting yang harus ku selesaikan, jawab Nincu. Suara mendehem pangeran ketiga yang membuat Putri Zengyi seketika itu melepaskan pelukannya pada Nincu. Putri Yuanhua dan Ninci begitu sangat terkejut melihat Putri Zengyi, yang ternyata selama ini telah mempunyai hubungan dekat dengan Nincu. Rasa cemburu seketika itu menjelma di hati mereka berdua. Akan tetapi kedua wanita itu dapat meredam rasa cemburu yang membakar hati, yang membuat kedua wanita itu memilih diam. Nincu saudaraku, apakah kau telah menghancurkan dantian ketua Ninma dan putranya? Tanya pangeran ketiga. Benar, jawab Nincu singkat. Mengapa kau lakukan itu? Saat ini proses hukum menjadikanmu buronan paling dicari oleh kekaisaran, ucap pangeran ketiga. Pangeran, mereka telah mencoret namaku dari anggota keluarga besar Nin, dan mereka sengaja mencari masalah denganku dengan mengatakan aku sebagai sampah keluarga besar Nin dan wajib untuk dilenyapkan. Jika aku tak membela diri pada saat itu, bisa saja hari ini aku hanya tinggal nama, jawab Nincu. Apakah benar yang kau katakan itu? Tanya pangeran ketiga menyelidik. Pangeran, apakah kau masih kurang percaya dengan perkataanku? Jawab Nincu dingin. Aku percaya padamu, ucap pangeran ketiga. Pangeran ketiga sangat percaya jika dalam hal ini Nincu tak bersalah. Walaupun para pembesar istana menyatakan jika Nincu bersalah. Yang mulia pangeran, jika pangeran kurang percaya dengan jawaban dari Kak Nincu, maka aku akan menjadi saksi baginya. Karena saat pertarungan itu aku berada di sana, ucap Ninci membela Nincu. Siapa kau? Tanya pangeran ketiga. Namaku Ninci pangeran. Aku merupakan putri wakil ketua keluarga besar Nin. Dan saat ini aku tengah mengikuti kompetisi dan berhasil masuk ke semifinal di dalam kompetisi bela diri yang tengah diadakan oleh Kaisar Zhenggong, jawab Ninci. Oh, aku tahu sekarang. Kau merupakan perwakilan keluarga besar Nin yang menembus 4 besar dalam kompetisi tersebut, ucap pangeran ketiga. Nincu, masalah yang kau hadapi ini sedikit rumit, karena tuduhan para petinggi keluarga Nin yang menyudutkanmu. Aku ingin secepatnya kau pergi dari kota kekaisaran. Semua itu demi keselamatanmu, ucap pangeran ketiga. Aku akan pergi dari kota kekaisaran setelah menyaksikan pertarungan Ninci esok hari. Dan aku ingin pangeran dan kedua putri membantuku, agar aku dapat menonton pertarungan yang terjadi, jawab Nincu. Kak Nincu tak usah pergi dari kota kekaisaran ini, karena aku akan menemui ayahku dan meminta pengampunan bagimu, ucap Putri Zengyi kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Nincu, jika kau menonton pertarungan Ninci esok hari pakailah penyamaran. Aku akan membantumu dengan menyebar prajuritku di luar arena untuk menyamarkan keberadaanmu. Istirahatlah karena esok hari merupakan hari tersulit bagimu. Aku akan menaruh beberapa prajuritku di depan penginapan, agar prajurit istana tak menuju ke tempat ini, ucap pangeran ketiga. Terima kasih pangeran, jawab Nincu. Pangeran ketiga menganggukkan kepalanya, kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan kamar itu. Bersambung.
episode sebelumnya. Teknik penggabungan. Episode berikutnya. Penasaran? Pagi hari Nincu menyamar sedemikian rupa, hingga tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya di pinggir arena pertarungan. Di arena pertarungan Ninci tengah bertarung dengan Fang Lang, yang merupakan kultivator terkuat dalam kompetisi itu. Dan di dalam pertarungan itu, Fang Lang yang tadinya meremehkan Ninci karena statusnya yang telah 2 kali menjadi juara dalam ajang kompetisi yang diadakan setahun sekali itu, kini tak berkutik menghadapi wanita jenius keluarga Nin. Pedang bayangan yang selama ini menjadi andalannya, seperti tak berpengaruh banyak dalam menghadapi teknik penggabungan gelombang naga miliknya Ninci. Apalagi teknik itu ditunjang dengan pedang pemecah salju yang merupakan artefak langit, membuat teknik gelombang naga semakin menjadi sangat menakutkan bagi Fang Lang. Di pinggir arena Nincu tersenyum bangga dengan pencapaian Ninci. Jika kau mampu mengalahkan Fang Lang, maka kupastikan kau akan memenangkan kompetisi ini. Selamat berjuang teman kecilku, batin Nincu. Nincu kemudian mencari seorang prajurit di dalam keramaian penonton, yang merupakan prajurit pangeran ketiga. Nincu lalu memberikan sebuah surat kepada prajurit itu, yang sebelumnya telah dipersiapkannya untuk pangeran ketiga. Aku ingin kau memberikan surat ini kepada pangeran ketiga, ucap Nincu sambil memberikan sebuah surat dan 20 koin emas bagi prajurit tersebut. Setelah sang prajurit menerima surat itu, Nincu kemudian pergi meninggalkan tribun penonton dengan tujuan menuju ke hutan binatang iblis. Surat Nincu pada akhirnya sampai ke tangan pangeran ketiga. Di sana tertulis jika pangeran ketiga harus melindungi Ninci dari para petinggi keluarga besar Nin yang tak suka padanya, karena Ninci telah dianggap sebagai adik oleh Nincu. Pangeran ketiga tersenyum setelah membaca surat itu, karena di masa depan tak ada halangan lagi bagi Zheng Yi untuk bisa bersama dengan Nincu, karena pangeran ketiga begitu sangat senang dengan karakter Nincu yang telah lama dikenalnya itu. Aku akan menjaga Ninci sebagaimana aku menjaga saudariku sendiri. Selamat jalan saudara Nincu, bila suatu hari kita bertemu lagi, maka aku akan mengajakmu untuk minum anggur bersama, batin pangeran ketiga sambil melihat ke arah langit yang berwarna biru cerah. Di tempat lain Nincu terus berlari masuk ke dalam hutan, dan malam harinya dia terus berlari tanpa khawatir akan adanya binatang roh level tertinggi yang menghadang jalannya. Karena di sisinya kini terdapat rubah putih yang tengah berlari mengikuti langkahnya. Benar saja tak ada satu binatang roh level tertinggi yang ingin mendekat dengannya. Walaupun hutan itu dipenuhi dengan binatang roh berbagai tingkatan. Ieng, kita beristirahat di sini karena hari sudah larut malam. Aku akan berkultivasi untuk menyerap ki alam yang banyak terdapat di sini, untuk mengisi kembali energi tubuhku yang terkuras akibat perjalanan panjang ini, ucap Nincu. Ieng seperti mengerti dengan perkataan Nincu, karena tak lama kemudian binatang roh rubah putih itu pun melingkarkan tubuhnya di tempat itu. Melihat tingkah Yieng membuat Nincu tersenyum dan kemudian mulai duduk bersila untuk melakukan penyerapan ki alam di tempat itu. Hingga pagi pun menjelang. Pagi hari Nincu merasakan seluruh tubuhnya segar kembali akibat banyaknya ki alam yang terserap ke dalam tubuhnya.
Karena memang di tempatnya berada banyak terdapat ki alam, sehingga mempermudah Nincu dalam menyerapnya. Untuk mengisi perutnya yang lapar, Nincu mengajak Yi Eng untuk berburu sambil terus melesat pergi menuju ke hutan binatang iblis. Setelah mendapatkan binatang buruan berupa kelinci hutan, Nincu berhenti sesaat untuk memanggang binatang buruan tersebut. Setelah selesai mengisi perut, keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju hutan binatang iblis. Di pinggir hutan binatang iblis, Yi Eng, kabut beracun ini begitu sangat tebal di malam hari. Lebih baik kita menunggu esok hari untuk melanjutkan perjalanan kita ke dalam sana, ucap Nincu. Nincu kemudian mencari tempat untuk sekedar beristirahat sambil menunggu esok hari. Karena sinar matahari mampu menghilangkan kepekatan kabut beracun yang berada di pinggir hutan binatang iblis. Baru saja Nincu merebahkan diri, tiba-tiba saja Nincu melihat adanya sekelebatan bayangan yang mencoba masuk ke dalam hutan binatang iblis. Siapa wanita itu? Gerakannya begitu sangat lincah dengan teknik meringankan tubuh yang sangat sempurna. Tapi mengapa telinganya terlihat aneh tak seperti telinga manusia pada umumnya? Walaupun rambut dan seluruh tubuhnya menyerupai kesamaan muskan manusia, batin Nincu bertanya-tanya. Sosok wanita berpakaian serba hijau muda yang berpadu dengan warna putih terus masuk ke dalam hutan binatang iblis tanpa sedikit pun terganggu dengan adanya kabut beracun di pinggiran hutan. Aku tak mungkin masuk ke dalam sana dengan kabut beracun yang setebal ini. Lebih baik aku mencari wanita itu saat matahari mulai muncul esok hari, batin Nincu. Pagi hari pun tiba. Matahari mulai muncul di ufuk timur sehingga menghilangkan sebagian kabut beracun yang ada di pinggiran hutan. Dengan menggunakan teknik langkah bayangan, Nincu menerobos kabut beracun untuk masuk ke dalam hutan binatang iblis. Yi Eng, masuklah ke dalam dantianku, karena aku ingin menghadapi beberapa binatang roh di dalam hutan ini, sebagai bahan latihanku untuk menjadi lebih kuat, ucap Nincu. Yi Eng tak ingin membantah perkataan tuan mudanya. Dia pun segera memudar dan membentuk cahaya berwarna putih, kemudian masuk ke dalam dantian Nincu. Nincu terus berjalan masuk ke tengah hutan. Tujuannya adalah reruntuhan yang terdapat labirin di dalamnya. Sayup-sayup Nincu mendengar adanya pertarungan, dan dia yakin jika yang tengah bertarung itu pastilah wanita aneh yang dilihatnya kemarin sore. Karena rasa penasaran yang tinggi, Nincu segera menuju ke arah sumber suara pertarungan dan benar saja apa yang ada di dalam pikiran Nincu sebelumnya. Saat ini sosok wanita itu tengah bertarung melawan leopard api level ke-9. Nincu hanya memandangi wanita itu dari kejauhan. Dan Nincu harus akui jika wanita yang tengah bertarung dengan leopard api merupakan wanita tercantik yang pernah dilihatnya selama hidup. Melebihi kecantikan Dewi Giok dan seluruh wanita yang pernah dekat dengannya. Hanya saja yang terlihat aneh dari wanita tersebut adalah telinganya yang sedikit memanjang dan runcing, serta matanya yang berwarna biru laut sehingga terkesan aneh bagi dirinya yang belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Aku sangat penasaran dengan wanita itu. Lebih baik aku membantunya mengalahkan binatang roh leopard api, dan menanyakan kepadanya mengapa dia berada di dalam hutan yang terkenal penuh misteri ini, batin Nincu.
Baru saja Nincu hendak pergi ke arah sang wanita. Tiba-tiba saja beberapa kultivator berdatangan dan membantu sang wanita menghadapi binatang roh leopard api. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu pangeran ketiga. Episode berikutnya. Serigala Iblis Kuno.